Halo, selamat datang lagi di podcast Semai Damai. Ini adalah podcast yang isinya keroyokan beberapa orang. Ada saya Dodi, kemudian ada Dani, ada Jenny, ada Evi, dan juga ada Puri. Kita orang-orang yang punya concern dengan dunia pendidikan, dan terutama adalah tentang pendidikan damai. Makanya podcast kita namanya Semai Damai. Minggu lalu kita sudah ngobrolin tentang pendidikan, kita mencoba untuk memaknai pendidikan. Nah, sekarang hari ini kita mau bicara tentang belajar. Gitu ya, teman-teman. Kita mau ngomongin tentang belajar. Apa sih belajar itu dan bagaimana kita memaknai belajar? Siapa sih yang harus belajar gitu? Mungkin itu pertanyaan dasarnya, tapi mari kita obrolkan bersama. Siapa nih yang mau mulai? Dari teman-teman, ada Jamie, Dani, Evi, Puri. Evi, gimana menurutmu? Belajar itu gimana sih? Belajar itu kalau dulu belajar itu di sekolah. Kalau nggak di sekolah berarti nggak belajar. Kalau dulu. Tapi terus terus malahan di terakhir tuh ketika sudah tamat SMA tuh malahan ngerasanya jadi kebalik gitu Bang Dodi. Jadi ngerasanya dulu tuh kayaknya nilainya lumayan bagus ya, nggak rendah-rendah amat gitu. Tapi kok terus jadi nggak tahu apa-apa ya. Terus kemarin ngapain aja selama itu di sekolah gitu kan. Terus baru setelah itu menyadari kalau pengen tahu sesuatu, terus kemudian berusaha mencari tahu, terus akhirnya jadi tahu. Terus berarti ini ya belajar gitu. Ternyata bisa di mana aja ya, nggak mesti di sekolah gitu, di rumah juga bisa, di jalan juga bisa gitu. Sesuatu hal yang tadinya kita belum paham atau belum tahu, terus karena rasa keingintahuan kita mencari tahu, dan apapun prosesnya, terus akhirnya kita jadi tahu dan paham, bahkan jadi bisa mempraktekkan atau apalah gitu ya, misalnya keterampilan atau apa gitu. Terus dari nggak bisa jadi bisa gitu. Ternyata proses yang tadi nggak tahu dan nggak bisa itu terus jadi bisa. Itulah proses belajar gitu. Dan itu bisa di mana aja. Terus bisa juga dengan siapa aja ternyata, nggak mesti dengan guru gitu. Dan siapa aja juga mungkin bisa jadi guru ya. Maksudnya tadi dengan guru yang formal di sekolah gitu. Tapi ternyata siapa aja bisa jadi guru kan. Termasuk ketika misalnya belajar potong rumput misalnya. Belajar potong rumput, kayaknya di sekolah nggak ada deh pelajaran potong rumput. Tapi nggak ngerti caranya, terus akhirnya belajar, diajarin sama abang-abang yang biasa bersihin kebun gitu. Dan itu so simple gitu, tapi ternyata dulu kita memaknanya itu kalau itu bukan belajar gitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa belajar itu adalah ketika kita pergi ke sekolah gitu, ketika kita ketemu dengan guru. Tetapi lalu apa ini namanya ketika kita bisa memasak, kita bisa memotong rumput, dan itu di ilmunya itu diberikan oleh orang-orang yang bukan guru gitu. Dulu kita menamainya apa ya? Aku juga sambil mikir sih sebenarnya. Apa ya? Dulu kita apa sesuatu yang take it for granted, yang ya udah kita jadi bisa sesuatu gitu. Tapi kita tidak memaknainya sebagai belajar. Mungkin nggak sih gitu? Ya, kayaknya dulu memang itu tidak terdefinisikan deh di kepala. Gimana nih Mbak Puri? Iya, kalau itu tadi tuh ya, yang memasak, potong rumput, ya itu aku nggak tahu deh apakah itu pekerjaan orang dewasa ya waktu aku sebagai anak kecil ya.
gitu. Padahal aku juga main masak-masakan gitu. Terus masak-masakannya beneran lagi sama teman-teman gitu. Jadi sampai beli kompornya, sampai beli pancinya, beli telurnya gitu-gitu, masak sayurnya, itu yang masak beneran. Ada juga masak yang imajinatif gitu loh. Ada juga masak yang imajinatif. Tapi waktu aku kecil aku ngeliatnya itu sebagai pekerjaan orang dewasa gitu. Nggak lihat itu sebagai skill keterampilan harian yang perlu dikuasai gitu. Terus kalaupun misalnya diajak masak gitu ya, kayak merasa disuruh masak gitu, kayak merasa ya kan ibuku sering ya misalnya dia nggak minta tolong sih, tapi kayak ambilin mamah ini atau ambilin mama itu, rasanya ya kayak bukan dilibatkan gitu. Jadi bukan seperti belajar memasak, bukan kayak gitu. Jadi kayak membantu pekerjaan orang tua kayak gitu, seperti itu. Jadi aku ngeliatnya sih sebagai aktivitas itu, kalau kita tertarik baru, tapi memang tidak dinamai belajar, tapi itu kayak dulu waktu kecil. Kalau sekarang kan akhirnya berproses jadi, dan dulu belajar itu kalau aku lihat adalah hal yang ada yang suka ada yang enggak gitu. Jadi kayak mungkin karena kalau disuruh belajar sama orang tua itu maksudnya adalah ngadep buku gitu. Ngadep buku, harus baca, harus kelihatan memperagakan kegiatan menulis atau membaca seperti itu. Di luar dari itu bukan belajar gitu kan. Kalau adikku yang laki-laki kan sukanya menggambar tuh, dia punya bakat menggambar dan main musik gitu. Itu bukan belajar gitu. Jadi bagi dia itu susah sekali untuk menghadap buku dan membaca atau menulis. Dia nggak suka itu gitu, karena ya mungkin dia butuh waktu untuk itu ya, untuk baca dan tulis, atau enggak porsi waktunya dia sama aku mungkin dia lebih sedikit gitu, membaca dan menulisnya itu lebih sedikit, terus aku bisa lebih lama gitu. Itu sih yang aku lihat. Dan kalau aku yang paling kesel adalah belajar adalah harus bisa. dulu waktu kecil itu artinya harus bisa. Nanti kalau nggak bisa, bu guru, nggak tahu kenapa ya, guru tuh kasihan banget sih sebenarnya. Bu guru marah gitu. Padahal gurunya marah gitu. Tapi jangan-jangan memang begitu yang terjadi. Sering ditakut-takutin ya. Benar. Pas aku jadi guru baru, ya bu guru nggak marah kok, beneran. Bu guru nggak pernah marah, nggak pernah. Gitu. Jadi itu sih ya kenangan-kenangan kalau ditanya belajar itu apa sih gitu. Waktu sebagai anak-anak memang ini aja nih rasanya kayak kok nggak enak banget ya waktu ngebayangin waktu kecil itu belajar gimana gitu. Kebetulan sih aku memenuhi kriteria atau harapan orang tua tentang konsep belajar gitu. Jadi nggak pernah diomelin gitu ya, atau mungkin udah tahu manipulasi kali ya, duduk aja duduk nulis gitu kan, udah tahu manipulasi gitu. Tapi akhirnya itu menemukan cara belajar itu kayaknya waktu kuliah malahan gitu kan. Waktu kuliah itu jadi kita suka kayak ngumpul tuh dekat kantin di luar gitu, ada satu pojokan tempat jajan gitu. Teman-temanku suka duduk-duduk di situ ngemper, baca buku. Nanti mereka baca, mereka saling menjelaskan, aku mendengarkan gitu. Jadi kayaknya sih aku agak audio belajarnya lewat mendengar gitu. Jadi mereka bercerita gitu, aku mendengarkan. Nanti kalau ada yang tanya, tunggu aku aja yang menjelaskan gitu. Nanti aku mengulang gitu. Seperti itu, tapi dengan bahasa aku sendiri gitu ya. Seperti itu, sama lewat harus ditulis lagi. Jadi aku mengulangnya dengan mendengarkan dan menulis. Sama untungnya cukup percaya diri untuk mengkalimatkan kembali. Kan kadang-kadang ada anak-anak yang harus titik koma sama persis dengan yang di textbook gitu ya. Gitu. Seperti itu sih. Begitu. Jadi belajar tuh ada yang suka, ada yang nggak suka, butuh proses bahkan untuk menemukan gaya belajar kita kayak gitu ya, kita sendiri ya. Terus juga bisa kolaboratif. Aku nggak bisa di tempat ramai, tapi kalau itu intinya informasi, aku sangat bisa menyerapnya dengan bisa banget.
gitu, kayak gitu. Jadi ya seperti itulah belajar buatku. Dan kayak Mbak Evi, udah besar baru tahu bahwa Baru sadar bahwa itu belajar. itu belajar. Memasak itu tadi belajar, bahkan aku ngajarin ke murid-murid kan, ini loh cara memasak. Terus cara nyapu, cara ngeberesin mainan, cara memperbaiki mainan, kayak gitu. Jadi bukan ngajar baca tulis itu, tapi ya itu beresin mainan kamu, taruh tasnya di mana, kalau buang air kecil, buang air besar seperti apa, masak, makan gimana, kayak gitu. Gitu deh, itu isi belajarku sekarang. Kemarin sama anak-anak. Malah jauh dari buku dan nulis ya Mbak. Iya. Itu ada tapi tidak memakan porsi terlalu banyak. Terlalu banyak. Gitu. Jami itu siapa? Di mana tuh Jami? Iya. Badannya apa saya ya? Saya. Sama-sama belakangnya. Iya, saya dulu ya. Kalau saya Mas, saya setuju sekali. Yang namanya belajar itu seperti disampaikan sama Mbak Evi dan Mbak Puri tadi, kita tidak terpaku pada apa yang kita pelajari secara formal ya, yang ada di kelas begitu, yang ada jenjangnya gitu ya, ada jenjang formal dari TK, SD, SMP, SMA, ada bahkan kuliahan yang dari S1 sampai ber-SS begitu ya. Nah, memang itu juga belajar dalam konteks pendidikan formal ya. Nah, tapi kalau secara prinsip saya juga sangat setuju bahwa kita di mana saja kita bisa belajar, dari siapa saja bisa menjadi guru kalau kata Ki Hajar Dewantara ya, siapa saja bisa menjadi guru, dan di mana saja bisa jadi tempat belajar kita gitu. Di mana saja bisa menjadi sekolah seperti itu. Nah, itu saya memang sangat-sangat setuju sekali. Nah, kebetulan juga memang saya dari kecil perantauan ya, dan lahir dari keluarga yang merantau. Jadi bapak saya beliau tidak tamat SD, tapi beliau merantau sampai Tanjung Priuk, sampai di Jakarta itu sampai tahun 80-an. Itu beliau sudah seperti kayak kampung sendiri gitu. Beliau merantau dari umur 16 tahun sampai Jakarta, kemudian kembali ke Padang gitu. Nah, kemudian dari beliau juga saya dari kecil belajar. Saya tidak ikut TK, malah bapak saya mengajari saya dari rumah untuk membaca, kemudian yang lain-lain, menggambar seperti itu. Jadi ketika masuk SD sudah apa ya, sudah lebih duluan tahu begitu. Nah, beliau sering menyampaikan memang ya kalau kita harus belajar mau dari siapa saja, tidak membatasi diri gitu. Karena kalau kita membatasi diri, ya belajarnya hanya segitu saja gitu dipesankan. Hanya terpaku saja pada buku atau pada satu hal saja gitu. Tapi kalau kita belajar dari siapa saja, yang penting juga hal-hal yang baik, ya kita lebih paling tidak kita memperoleh lebih seperti itu. Itu yang selalu disampaikan oleh bapak saya. Dan prinsip juga di Minangkabau begitu, alam takambang jadi guru gitu. Alam itu adalah ya takambang itu istilahnya terbuka ya. Nah, alam ini adalah guru gitu. Kemanapun kita mau mencari, ya itulah guru yang sebenarnya yang berisi segala macam begitu. Jadi itu juga yang kemudian memotivasi saya untuk juga saya sangat-sangat senang dan bersyukur bisa belajar banyak hal dari siapapun gitu, siapapun yang kita temui, daerah manapun yang kita kunjungi, seperti itu adalah proses belajar selain yang buku, yang sekolah, yang textbook seperti itu. Itu konsep apa ya, yang belajar yang menurut saya ya, saya kemudian juga memperoleh justru kaya sekali juga dari hal-hal yang di luar kelas seperti itu. Kalau yang di kelas dari buku hanya mungkin terbatas oleh buku saja ya, terbatas di kelas saja. Tapi kalau yang di luar, bahkan dari cerita-cerita orang yang kita jumpai, itu kita bisa
lebih lebih kaya begitu. Nah itu sih yang sampai sekarang juga semakin memotivasi saya untuk menambah rasa senang dan terbuka untuk mau belajar dari siapa saja begitu. Mungkin itu sih Mas dan Mbak. Oke, makasih Yami. Ini kayak ini ya. Podcast kita malah jadi kayak bukan ngobrol tetapi ngasih ngobrol. Iya. ngasih forum, ngasih kesempatan satu persatu. Nggak apa-apa. Bang Dodi, boleh nanya nggak? Boleh. Ada yang tapi senang tuh dengar ceritanya Kak Jemi tuh keren. Maksudnya Kak Jemi mulai menyadari bahwa belajar tuh bisa dari alam gitu ya, bisa dari siapa aja. Itu kira-kira dari umur berapa gitu? Kalau itu kan udah gede banget ya, maksudnya udah tamat SMA tuh baru paham gitu. Tapi kalau dari ceritanya Kak Jemi itu kan kayak ada, maksudnya pengalaman tumbuhnya Kak Jemi juga mengajarkan banyak hal gitu ya. Itu kira-kira mempunyai definisi yang lebih luas tentang belajar tuh kira-kira dari umur berapa tuh Kak? Iya, kalau yang saya ingat betul-betul saya mulai merantaunya itu sebenarnya dari kelas 3 SD ya Mbak. Jadi kebetulan bapak saya itu tinggal berbeda kota dengan saya, bapak saya di Padang, saya tinggal dengan kakak saya di Bukit Tinggi. Nah untuk kami bisa dapat uang karena bapak saya adalah pedagang, kami harus naik bus dari Bukit Tinggi ke Padang. Begitu ya. Jadi setiap sebulan sekali kami harus naik bus dan waktu itu bisa dibayangkan ya beda dengan sekarang ya jaraknya dan jarak tempuhnya dan lain-lain gitu. Nah dari situ memang dari kelas 3 SD itu diajarkan untuk mulai belajar. Nah saya ingat betul kalau bapak saya karena beliau orang pasar, orang pedagang istilahnya, pernah juga di Tanjung Priok, pengalaman beliau dengan dunia pasar yang katakanlah seram begitu juga dan penuh lika-liku, itu beliau memesankan kepada kami yang waktu itu kecil-kecil naik bus itu untuk belajar mulai mengobservasi lingkungan. Itu mungkin bahasa keren sekarang ya Mbak ya. Lihat kiri kanan, jangan tidur di jalan, perhatikan siapa yang bicara gitu. Itu termasuk dari mungkin bahasa sekarang observasi lingkungan gitu. Tapi itu bagian dari belajar terhadap sesuatu gitu. Ketika pertama kali naik bus dikenalkan kepada lihat kondekturnya, lihat sopirnya, lihat jalanannya, disuruh kami yang betul-betul di mana turunnya. Kemudian segala macam hal itu bapak saya orang yang sangat detail kebetulan dan sangat senang juga untuk kalau bahasa sekarang mungkin coaching ya, memang bapak saya sangat detail dan kemudian ya kami harus sampai diulang-ulang, bahkan kalau ngobrol dengan bapak saya itu harus detail, kita harus hafal gitu. Kamu jalan dari Bukit Tinggi ke naik bus ke Padang, meskipun jarak tempuh cuma 2,5 jam tapi kamu harus hafal gitu, kamu harus mengamati lingkungan. Jadi saya kelas 3 SD itu dulu masih caturwulan. Itu caturwulan terakhir itu saya mulai, nah itu yang penuh ketakutan tapi dipaksa untuk belajar seperti itu. Itu naik bus sendiri gitu ya, sama naik bus sendiri dengan kakak, dengan saudara? Iya, dengan kakak saya. Iya, kakak saya bedanya cuma 2 tahun dari saya Mas, jadi kami waktu itu masih kecil-kecil. Awalnya dititipkan sebenarnya, jadi sopir itu adalah sopir kenalan bapak saya. Jadi dititipkan, didudukkan di situ, tapi nanti dijemput di sana. Waktu itu kan tidak ada HP ya, tidak ada segala macam. Nah, jadi pesan-pesan itu yang harus dilihat. Oh, nanti disampaikan kalau ciri orang seperti ini, cirinya ini, kalau ada yang menawarkan ini, jawabnya seperti ini. Nah, itu bagian dari yang saya ingat pelajaran hidup ya, untuk mulai berani di lingkungan di luar rumah seperti itu. Itu yang sangat-sangat saya ingat ketika
ketika kelas 3 SD. Nah, kemudian baru saya SMP, SMA saya sudah mulai ngekos, dan kemudian kuliah juga ke Jogja. Itu mungkin juga yang buat saya berani dan dilepas juga oleh orang tua kuliah ke Jogja begitu. Itu sih yang pada waktu itu. Oh, keren. Ini aku sudah kenal Jenny sudah cukup lama, baru tahu cerita ini. Saya anak perantau. Ya, tapi justru pengalamannya itu jadi kaya ya, Kak. Maksudnya nggak semua orang punya pengalaman sekaya itu kan. Iya. Dan itu malahan yang nempel di memorinya Kak Jemi, walaupun itu kan kelas 3 SD udah lama banget ya. 3 SD. Tapi Kak Jemi masih ingat jelas gitu. Iya. Dan hal-hal yang seperti itu kayaknya, maksudnya itu kan terjadi di luar sekolah ya. Iya. Tapi itu kok jadi nempel dan menjadi pembelajaran yang juga bisa diaplikasiin saat Kak Jemi ngekos, di saat Iya. Kak Jemi kuliah di Jogja gitu kan ya. Iya. Keren. Memang salah satu yang saya pun juga sangat bersyukur ya, bapak saya menaruh kepercayaan sih, Mbak. Beliau sangat sebenarnya beliau juga tidak yang mungkin orang lain lihat, tega ya anaknya dilepas misalnya seperti itu ya. Mungkin waktu itu situasi juga sebenarnya kalau mau diantar saudara atau apa mungkin bisa aja gitu, tapi saya lihat bapak saya memang mungkin juga didikan keluarganya cukup keras juga, dan memang kalau dari cerita bapak saya, dia dari muda juga sudah dilepas merantau gitu, jadi ada prinsip keluarga, keberanian yang juga kemudian diteruskan begitu. Prinsip merantau dan keberanian bahwa ya memang harus tega juga untuk melepas anak untuk belajar dari kecil gitu. Itu yang saya rasakan gitu dari bapak saya. Orang lain mungkin melihat tega banget gitu kan, anaknya dilepas, apa nggak takut diculik gitu. Tapi ya waktu itu kan nggak ada HP ya gitu. Nah, tapi saya lihat bapak saya ya dia juga mengukur sebenarnya gitu. Ya dia pertama kali dia titipkan kepada temannya gitu yang tahu supirnya. Kemudian kita diajari mengamati sekeliling dan segala macam seperti itu. Dan coachingnya udah dari kecil tuh ya, Kak? Coachingnya ya. Bapak saya boleh dikatakan sangat detail untuk hal-hal itu sih. Oke. Kalau di psikologi kita belajarnya tuh scaffolding ya. Iya. Psikologi ya, yang Mbak Dani. Sebenarnya ya untuk sekarang sebenarnya juga anak-anak sebenarnya juga bisa sih ya Mbak untuk dilatih ya, menurut saya dalam pendidikan sekarang gitu. Keberanian itu ya dari kecil memang harus diajarkan gitu. Kalau misalnya ya ini terkait pendidikan kita yang sekarang, kalau kita mau belajar kuncinya jangan ditakut-takuti gitu, kalau menurut saya ya gitu. Karena kalau dia rasa takut dia nggak akan belajar gitu. Dia memang harus merdeka, dan ya kalau perlu dia merasakan sedikit dari ya dia harus belajar nanti gitu. Kalau misalnya takut untuk nyalakan kompor saja misalnya ya kan, anak-anak kan misalnya kita di rumah takut kayak tadi belajar masak, akhirnya sampai sekarang anak-anak banyak yang sampai SMA nggak bisa masak takut nyalain kompor misalnya. Tapi mungkin dari SD ketika dia sudah bisa diajarkan, rasa takutnya emang harus dilawan gitu, sehingga dia kemudian bisa masak gitu kan. Itu eksperimen saya antara anak pertama dan kedua itu. Sebenarnya kalau kita takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada anak, ya harusnya kita gimana caranya mempersiapkan dengan baik kan, menjamin keamanan dan lain-lain agar ya jangan sampai muncul ketakutan itu. Ataupun kita juga harus menyiapkan skenario terburuk pun juga harus kita ajarkan juga kan kepada anak, bahwa ya tidak selalu segala sesuatunya itu berjalan seperti yang kita bayangkan. Kita juga belajar ya, belajar mengelola rasa takutnya kita juga gitu. Dan bagaimana caranya supaya rasa takut kita nggak menghambat proses si anak. Mau nggak mau kan kita belajar sendiri ya, bagaimana menyiapkan diri kita
untuk supaya si takut ini tidak tidak menghambat kita gitu, tapi kita bisa mentransformasikan rasa takut itu jadi mendorong kita untuk mempersiapkan diri. Iya. Iya, Mbak. Itu belajarnya orang tua tuh ya. Iya. Iya. Iya sih, benar juga. Belajar memberi kesempatan ya, belajar percaya sama anak, belajar Memberi kesempatan, itu sesuatu yang memberi ruang untuk kesalahan juga ya kan, Mbak? Betul. Ya, Kalau kesempatan Dani itu gimana, Dani? bener sih, kesempatan. Mbak Dani dulu deh. Karena kalau aku Mbak Dani, Gak apa-apa Mbak Puri, tanggung. kalau aku ini berkaca dari pengalamanku sama anak-anak ya kemarin berproses ya. Jadi kan murid-muridku playgroup ya gitu, dan kami ada cooking class gitu. 2 minggu sekali kita masak gitu, masak dan makan bersama. Ya itu ya. Maksudnya mungkin orang tidak merasa bahwa itu belajar gitu. Jadi banyaklah cerita bahwa anak itu makan sampai besar masih disuapin gitu ya. Karena apa? Karena nanti berantakan gitu. Terus nanti repot ngebersihinnya. Gitu. Nah itu kan juga sebetulnya satu tidak mengajarkan, maksudnya ya artinya gini, ada pemahaman bahwa anak usia segitu tuh memang makannya pasti berantakan gitu kan. Bukan bermaksud untuk buang-buang makanan, tapi kan ada yang dilatih sebetulnya kan ya. Dia cara pegang, kadang ada anak yang megangnya tuh nggak langsung pegang sendok, tapi dia pegang makanannya duluan gitu kan. Pasti kotor, dia lap ke baju, orang tuanya nggak mau gitu atau enggak kadang-kadang ya mungkin pengasuhnya gitu ya gitu. Jadi atau enggak dia makan pakai sendok tapi nanti sendoknya jatuh, ganti sendok yang baru kayak gitu. Jadi sebetulnya sih bahwa setelah aku belajar, aku paham bahwa oh itu ternyata proses belajar anak ya gitu, itu luar biasa dampaknya kalau kita, maksudnya kalau mau anak menulis ya sebetulnya tahapannya dari itu tadi, menggenggam benda-benda kecil dengan tangannya, latihan pegang sendok, latihan bawa piring, kayak gitu-gitu kan, seperti itu. Terus kedua kita yang belajar memasak itu tadi, kita juga menyadari bahwa anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun itu sebetulnya bisa sangat kita kalau misalnya masih di rumah gitu ya, bonding sama orang tuanya kan lewat aktivitas harian ya, lewat makan, lewat masak. Dan kenapa sih anak nggak suka makan sayur, itu tuh pertanyaan utama kalau ke tempatku dulu. Ya karena dia nggak tahu prosesnya sayur itu datangnya dari mana, taunya udah di piring disuruh makan gitu kan. Tapi kalau dia terlibat kalau di tempatku dulu malah dari tanamnya gitu ya, dari menanam, panen, kita olah gitu. Nah, tapi paling nggak ketika anak ikut memasak, dia jadi tahu bahwa oh ini nanti akan kita makan kayak gitu. Jadi mencintai itu ternyata butuh proses gitu ya, mau makan itu butuh proses. Dari situ tadi gitu, dia dilibatkan dari proses membuatnya, kacang panjang dipatah-patahin, nggak apa-apa lah, nggak estetik gitu ya bentukannya, beda-beda ukurannya gitu kan. Aduh gitu, jadi ibuku soalnya harus segini gitu, aduh ini kalau anak umur 3 tahun mana bisa gitu. Terus motong dia jadi tahu motong wortel itu keras, jadi aku perlu dibantu kayak gitu. Terus aku mau potong tapi kan nggak tahu pisau ini tajam gitu, jadi dia hanya mau tapi belum tahu resiko-resikonya. Nah disitulah kan muncul peran-peran orang dewasa ya gitu. Jadi aku juga melihat bahwa ini tuh kesempatan bonding yang luar biasa gitu. Tapi karena kita mau cepat mungkin, terus kita juga tadi yang takut gitu ya, mungkin orang tuanya yang takut gitu ya, takut. Dan ini atau mungkin juga yang tadi aku bilang, ini tugas orang dewasa, anak-anak nggak usah ikutan lah gitu ya. Waktu aku kecil kan mereka seperti itu. Jadi bahkan memegang pisau aja orang nggak lincah gitu, orang nggak tahu. Tapi setelah anak-anak ini, kita juga nggak langsung pegang pisau sih. Pertamanya tuh main adonan dulu, terus patah-patahin kacang panjang tadi, baru nanti itu udah 1 tahun setelah itu baru kita tes pakai pisau. Sesuatu yang pakai pisau tapi yang mudah diiris gitu ya. Jadi ternyata anak-anak bisa tuh, kita kasih pisau gitu, dia hati-hati juga gitu. Ternyata dia secara insting gitu, dia sudah tahu bahwa ini tuh
hati-hati ya. Kalau dia udah begitu, ya udah dia juga hati-hati gitu. Dan akhirnya kan kita bukannya masa anak kecil dikasih pisau sih, kan kita tetap ada di situ. Jadi menyiapkan lingkungan itu ya, menjamin bahwa lingkungan aman buat anak, kita dalam jangkauan kalau dia kesulitan seperti itu, bahkan sampai nyalain kompor, masukin sesuatu ke dalam kalau bikin kue klepon kan adonannya kita cemplungin tuh ke air kan, kita bilang itu panas, hati-hati. Dia juga gitu bisa ngukur gitu, jangan diplong gitu kan, nanti mencelat gitu ya airnya ya gitu. Anak-anak tuh ternyata bisa ya gitu ketika, tapi memang perlu dikomunikasikan gitu, dan itu perlu dikomunikasikan oleh orang yang anak percaya gitu. Itu ternyata luar biasa, dan hasilnya tuh banyak anak sekarang, nggak laki-laki nggak perempuan, itu tukang masak, itu orang tuanya kan suka instagraman gitu ya gitu. Dan mereka akhirnya mencintai itu, dan aku pikir ini memecahkan banyak masalah sih. Isu gendernya selesai gitu ya, isu gendernya selesai, laki-laki memasak di dapur, aktif di dapur gitu, itu selesai. Terus udah gitu berbagi peran di rumahnya jalan seperti itu aku pikir nggak selesai sih, cuman maksudnya inilah mulai pelan-pelan terkikis lah seperti itu gitu. Terus apa lagi ya, mandiri sih, aku pikir jadinya mandiri nanti, dan ingin tahunya tuh jalan terus gitu. Kalau ingin tahunya jalan terus kan nggak ada yang bisa nyetop orang gitu, dia maju terus gitu. Rasa ingin tahunya akan mendorong dia untuk terus belajar gitu. Aku belajar dari anak-anak muridku tuh, oh ternyata ini ya. Dan aku juga berubah sih cara pandangku, maksudnya kan dulu mungkin belajar dengan cara yang gimana, sekarang jadi melihat oh ternyata begitu. Ini luar biasa nih prosesnya, kalau dipotong sayang banget, banyak yang kita nggak dapat untung dari situ gitu. Panjang aku Mbak Dani. Aku sekalian mau tanya Mbak Puri. Menarik. Nanya tadi karena megang pisau boleh di umur berapa sih Mbak Puri anak bisa megang pisau yang tajam itu untuk motong? Kalau aku waktu Mbak Puri, pengalaman Mbak Puri itu. Jadi kita simulasinya nggak langsung pisau yang tajam. Jadi kan ada mainan pisau-pisauan tuh Mbak Dani, gitu. Nah, kita mainnya tuh pakai Play-Doh awalnya. Play-Doh dulu. Terus ayo gunting-gunting Play-Doh, potong-potong Play-Doh, kan dia jadi tahu, gitu kan. Dan dari situ anak-anak kan suka kayak, aduh ini pisau aku nggak tajam. Ada sih 1-2 anak yang kayak gitu ya. Diasah dulu, gimana caranya diasah gitu. Jadi main peran gitu loh, role play gitu, pura-puraan. Nah nanti ketika kita masuk, biasanya sih kita anak 1 tahun sekolah lah, atau 6 bulan deh, 6 bulan sekolah, kita kasih kesempatan dia pegang pisau, tapi masih didampingin guru ya, nggak dilepas gitu. Itu pun 1 pisau kayak digilir gitu, jadi 2 guru bisa megang 12 anak kayak gitu, seperti itu. Jadi bisa kok, aman-aman banget sih, maksudnya kalau kecelakaan saat bermain, ya lari terus jatuh gitu. Tapi bukan karena benda tajam ya gitu. Tapi memang harus dalam inian orang tua. Karena kan anakku sekolah nih, sempat ada cooking class gitulah, ceritanya mau masak sop, dan beneran bahannya tahu, wortel gitu. Nah yang paling keras nih wortel kan, jadi aku selama ini memberikan pisaunya tuh pisau roti. Itu kan bergerigi tapi maksudnya belum terlalu tajam. Dia protes gitu, Miss, aku dikasih pisau tidak tajam sama ibuku. Terus kan ya kalau lagi Zoom class gitu kan orang tua juga diminta mendokumentasikan ya foto segala macam gitu. Akunya tuh masih belum siap memberikan yang pisau beneran untuk mengiris wortel, sedangkan teman-temannya itu aku lihat sih bukan pisau beneran, tapi kok entah bagaimana berhasil gitu mengiris wortel itu. Jadi aku suka protes. Nah dia kan seneng kalau ngeliat diajak nguprek gitulah ya. Jadi kalau dia suka yang kayak Mbak Puri bilang, dia main Play-Doh gitu, terus nanti dia ngelihat aku atau omanya mau masak gitu, aku mau bantu gitu. Akhirnya kita kasihnya yang, karena kita nggak bisa fokus mengamati dia, menjaga, kita kasihnya yang aman. Misalnya disuruh ngupas bawang, dia seneng banget ngupas bawang putih gitu. Tapi kalau ngeliat kita pegang pisau, dia akan nagih, aku juga mau potong ini, potong itu gitu.
potong pisaunya itu. Nah itu yang buatku sih sekarang masih PR, memberikan dia pisau beneran gitu untuk potong, karena dia selalu bilang aku udah gede, aku mau kayak ibu ya bisa potong pakai pisau bener aja, nggak terima gitu kan kalau dikasih pisau roti itu. Iya, paham sih Mbak, karena yang tadi ya, anak yang tadi ya. Iya, memang baru satu Mbak. Oh benar. Nah itu sama umur-umurnya, jadi kayak sebetulnya tuh kita mengakomodir rasa ingin tahu anak gitu. Kita tahu memang dia belum bisa banget gitu, tapi memang kita perlu, dan yang perlu kita bantu adalah bukan keterampilan memegang pisaunya Mbak, tapi bahwa kita percaya sama dia. Itu yang mau kita kasih sebetulnya gitu. Jadi di balik itu adalah coba bisa nggak gitu, dan dia mengukur kemampuannya. Kalau nggak bisa anak akan gini, aku nggak bisa Bu, bantuin. Oke, dibantuin gitu. Jadi itu yang mau kita kasih ke dia, bukan masalah pegang pisaunya ya gitu. Memang itu suatu hal yang kayak, jadi kita kekuncinya di pisau berbahaya, oke itu satu sisi, tapi di sisi lain adalah ada skill atau ada rasa percaya yang mau kita kasih ke dia. Dan ini kamu hati-hati ya, hati-hati, dan kalau nggak bisa, kita selalu bilang gini, kalau nggak bisa nanti ibu guru bantu, boleh nggak gitu. Jadi dia akan tahu nih bahwa kalau aku nggak bisa, ibu guruku mau bantu gitu. Kan ada tuh anak yang kita cobanya pakai pisau mainan tuh, terus dia motorik kasarnya memang belum bagus ya, jadi pegang pisaunya tuh kemana-mana gitu kan. Jadi kita udah nandain anak yang ini hati-hati gitu, anak yang seperti ini hati-hati nih kalau pegang pisau, dia masih pegang sambil ngomong kemana-mana gitu. Kalau pegang pisau mainan ya gitu, pisau Play-Doh gitu. Jadi ketika dia mau masak, itu kita benar-benar lihat kesiapan. Jadi ya memang nggak langsung ngasih sih gitu, karena kan muridnya banyak ya, 24 satu kali gitu kan. Jadi kita lihat, nah ketika udah siap itu kita kasih, mereka cenderung lebih tenang dan lebih siap. Jadi syaratnya memang anak udah siap duduk dulu, udah siap duduk tuh udah nggak banyak gerakan tangannya lagi, baru kita bisa kasih dia pisau gitu. Tapi sebelum itu nanti dulu. Itu kalau anaknya banyak, tapi kalau anaknya sedikit sih mungkin kita bisa menguasai ruangan ya, dan bisa kasih syarat kok Mbak. Kalau misalnya dia sudah ingin tahu gitu ya, artinya dia sudah siap mencoba, kasih syarat aja, ibu bantu dulu, ibu bantu pegangin ya gitu, karena ini berbahaya. Atau bisa bilang ibu bantu dulu, nanti lama-lama kamu kalau udah bisa sendiri baru boleh pegang sendiri gitu. Biasa sih anak-anak kalau dipercaya kayak gitu dia senang. Itu dulu sih yang mau kita bantu tanemin ya, terlepas dari bisa atau enggak gitu, percaya aja dulu sama dia. Dan dia juga percaya sama kita. Jadi itu yang tadi ku bilang, memasak itu proses bonding yang luar biasa. Gitu, kalau itu terjadi tiap hari di rumah, apalagi di musim pandemi kayak gini, itu luar biasa banget. Tidak jadi, dan itu kan itu tadi ya menggeser cara pandang kita terhadap anak terlibat dalam kegiatan orang dewasa gitu ya. Dulu kan anggapannya menghambat mungkin, atau ada yang terbiasa, ada yang takut kenapa-napa kayak gitu. Tapi kalau itu bisa dilihat sisi bondingnya, itu luar biasa sih, kupikir luar biasa banget. Gampangnya nanti pas udah remaja dia tetap lekat sama kita gitu. Dan biasanya kalau memang anaknya yang penasaran gitu ya, pengen, biasanya cenderung dia akan hati-hati kok. Kalau memang itu datangnya dari keinginan dia gitu ya, kayak motong gitu kan, mau nyoba gitu, karena dia ngelihat kita gitu kan, sering ngelihat, mau dong nyobain gitu. Ya tinggal dikasih tahu aja, ini tajam, wortel aja bisa kepotong, apalagi tangan kamu. Jadi cara motongnya seperti ini, dan harus hati-hati gitu. Nanti dia akan nyoba kok, dan dia akan hati-hati kok gitu. Di saat memang terlalu keras, dia akan bilang ini terlalu keras, yang ini biasanya kan tuh kalau ujungnya pangkalnya kan jadi gede gitu. Jadi susah motongnya kan. Kalau yang bagian ini mama aja. Sama ini sih, sama tahapan ininya, apa yang dipotong Mbak Dani. Jadi memang nggak langsung wortel. Iya benar. Karena dia kan kalau sarapan misalnya dia minta roti gitu,
dia akan request ini sendiri moles terus dia potong gitu. Atau kalau kita bikin jelly gitu, puding, nah dia kan senang tuh potong-potong sendiri kayak gitu. Tapi ya itu yang itu dia selalu melihat kalau kita pakai pisau bener, ketika kita masak bareng tuh pisau beneran yang tajam, dia selalu minta itu gitu. Dia tahu bedanya itu. Dia udah mau men-challenge dirinya untuk lebih jauh gitu kali ya. Nah mungkin kan belajar kan memang kayak gitu ya. Di saat kita sudah sampai di satu tahap, kita pasti pengen yang lebih gitu kan. Memang prosesnya seperti itu. Gitu. Dan itu tadi kesempatan itu, kalau nggak ada kesempatannya, rasanya gimana? Padahal banyak ya kesempatan ya, banyak banget. Benar. Dan kalau dari obrolan ini kan tadi kita tuh kayaknya ngobrolnya tuh tentang belajar, dan belajar tuh yang bikin kita jadi mandiri gitu ya. Belajar sesuatu hal yang istilahnya self help lah gitu ya, menolong diri sendiri, self care juga, menjaga diri sendiri gitu, melindungi diri sendiri. Sebenarnya kalau di sekolah itu sebenarnya kan ada juga ya belajar untuk menjadi mandiri tanpa diajari oleh guru gitu. Kondisi kita saat di sekolah atau istilahnya di luar lingkungan rumah itu kan juga mengajak kita untuk di awal-awal tuh ya kan takut gitu, orang-orang teman-temannya belum kenal, guru-gurunya belum kenal gitu. Tapi kan kita belajar untuk beradaptasi, untuk menjadi nyaman gitu. Ya kayaknya kalau misalnya anak-anak baru masuk sekolah itu tidak akan langsung nyaman, apalagi anak kecil ya. Enggak kecil juga deh. Saya tuh kayaknya masuk SMP juga ini masih teman-teman baru semua nih, punya teman nggak ya? masih ada rasa khawatir itu gitu. Tapi kan itu juga kayak cerita Kak Jamie tadi ya, harus belajar juga untuk mengendalikan rasa takut, untuk mengendalikan kekhawatiran gitu, untuk mencoba berinteraksi, untuk mencoba berkomunikasi gitu ya. Sebenarnya memang sekolah itu adalah tempat yang paling aman ya untuk melatih itu semua gitu kan. Harusnya ya idealnya. Ya, jadi sebenarnya loh ini kalau ngomong kayak gini jadi ngomongin fungsi sekolah nih, peran sekolah. Ya sebenarnya gitu ya, maksudnya itu bisa menjadi sebuah lingkungan yang aman sebenarnya, aman buat anak-anak dan aman juga buat orang tua. Orang tua kan pasti percaya banget ya kalau anakku disekolahin pasti nggak kenapa-napa deh gitu kan. Di pikiran orang tua kan kayak gitu. Sebenarnya itu kalau berjalan seperti bagaimana fungsinya, justru menstimulasi kemandirian jadi bagus banget gitu. Mulai dari berangkat sekolah lah, berangkat sama sama naik kendaraan umum misalnya, belajar di awal-awal gitu ya. Atau yang kalau sekolahnya deket, awal-awal dianterin, nanti kalau udah lama jalan kaki sendiri atau bareng teman-teman itu menyenangkan sekali gitu. Mampir-mampir ya ke warung. Bener. Apalagi pakai acara jemput teman gitu, terus baru jalan bareng ke sekolah. Jadi banyak ingetnya yang itu daripada yang di sekolahan. Ya proses belajar juga lah. Belajar ya. Ini loh, aku jadi ingat waktu SD ya, kelas, kan rumahku jauh ya dari sekolah ya. Nah, teman-temanku tuh suka ke rumahku karena jauh. Terus naiknya macem-macem, naik angkot, nanti naik beca, kalau enggak naik ojek. Nah, buat mereka itu pengalaman yang mereka nggak nemu gitu. Jadi mereka senang banget tuh ke rumahku, terus liatin sawah-sawah. Jadi kayak berpetualang gitu. Kayak gitu. Terus pernah mamaku udah bilang orang tuanya belum. Itu kan artinya kan kayak terus nelpon dari rumah, takut dia salah kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak belajar macam-macam sih ya jadinya ya. Maksudnya
itu belajar minta izin, belajar pamitan, belajar cari cara ke rumah orang, belajar ngukur waktu, main sampai jam berapa, kayak gitu. Belajar bertamu, gitu. Sekarang kan di TK ada tuh bertamu, diajak kan kunjungan ke rumah temannya belajar bertamu. Iya, sekarang itu jadi di tamu setting yang ya. baik, kapan datangnya gitu. Nggak boleh datang tengah malam. Kalau itu sekarang di setting ya belajarnya ya, belajar bertamu, belajar belanja gitu ya. Kalau dulu kan kita belajar sendiri. Dulu udah bagian dari sehari-hari. Tapi mungkin memang harusnya begitu ya menurutku, artinya bahwa dulu karena kegiatan-kegiatan yang dulu itu yang sebenarnya adalah kegiatan belajar tetapi tidak dikerangkai sebagai belajar, artinya kita tidak melihat itu sebagai suatu pelajaran, suatu kegiatan belajar, itu sebagai sesuatu kegiatan yang ya bagian dari hidup gitu. Dan mungkin artinya adalah kalau menurutku terkait dengan pemaknaan, terkait dengan internalisasi gitu ya, tentang hasil belajarnya itu gitu. Karena menurutku kalau kemudian kegiatan-kegiatan hidup gitu ya, kegiatan-kegiatan sederhana apapun itu yang kemudian kalau kita kerangkai sebagai kegiatan belajar secara sengaja gitu ya, secara sengaja kita menyebutnya sebagai kegiatan belajar, entah itu cara bertamu, cara belanja dan lain-lainnya, mungkin itu akan membantu kita untuk mempermudah juga bagi kita untuk memaknai apa sih sebenarnya yang kita lakukan ini, gunanya gitu, ataupun ya berbagai bentuk pelajaran yang ingin kita, ataupun tadi umpamanya sebenarnya ketika kalau Mbak Puri cerita di kegiatan memasak bersama itu sebenarnya ada beberapa pengetahuan, keterampilan, nilai yang bisa kita masukkan di situ, ya kan, bonding dan kepercayaan dan lain-lainnya. Tetapi kalau kita tidak melihat itu sebagai kegiatan belajar, ya itu kegiatan biasa saja gitu. Anak-anak membantu orang tua, tapi kita tidak memasukkan, kita tidak tidak dengan sengaja gitu mencoba menumbuhkan, oh ini trust, oh ini anak-anak belajar percaya diri kayak gitu. Jadi mungkin itu pentingnya kita memaknai kegiatan-kegiatan sehari-hari itu sebagai kegiatan belajar, karena dengan begitu kita juga bisa mengukur hasil apa sih yang ingin dicapai. Misal Dani ketika anak membantu memasak, di dalam mindsetnya, di dalam pikirannya Dani juga sudah ada nih tujuan yang ingin dicapai itu apa gitu kan. Dan mungkin dari situ jadi Dani juga bisa kemudian mengukur tadi ya, oh anakku ini sampai hari ini dia bisa sampai pada tahap ini gitu, sehingga mungkin di kegiatan yang berikutnya Dani juga bisa membuat tujuan yang lebih jauh lagi gitu. Bentuk kegiatannya atau bentuk pelibatan anaknya juga akan menjadi berbeda. Dan nantinya seperti itu ya, artinya kita bisa juga sebagai orang tua ataupun siapapun itu yang memaknai itu sebagai kegiatan belajar, kita bisa mengevaluasi pencapaian dan kemudian kita bisa memperbaiki atau meningkatkan levelnya gitu ya. Gitu. Di anak-anak juga sebenarnya harus gitu Bang Dodi. Jadi hal yang paling jarang dilakukan di sekolah adalah mengajak anak-anak untuk mengetahui kita belajar ini untuk apa sih, tujuan belajar ini untuk apa gitu. Guru mungkin tahu ya, karena mungkin ada kurikulumnya atau mungkin itu sudah didiskusikan sebelumnya gitu. Tapi anak-anak jarang sekali tahu dia belajar sesuatu itu sebenarnya untuk apa gitu. Nah, justru itu tadi hubungannya adalah ketika misalnya anak-anak sendiri tahu dia belajar sesuatu untuk apa, misalnya seperti memotong gitu tadi ya. Ketika dia tahu, oh aku belajar ini supaya aku bisa bikin sayur misalnya gitu. Nah,
dia kan juga bisa mengukur kemampuan dirinya sendiri juga gitu. Setelah bisa ini, dia challenge lagi kan. Aku mau yang ini untuk tujuan yang lebih mahir lagi gitu misalnya, atau yang lebih baik, tingkat kerumitannya lebih tinggi misalnya kayak gitu. Nah itu kan sangat jarang diajak ya anak-anak untuk mengetahui dia belajar untuk apa. Termasuk untuk kalau misalnya hal-hal yang akademis ya, hal-hal yang akademis. Misalkan guru mengajak anak-anak untuk belajar lah tentang gaya atau apa gitu. Tapi dikasih tahu tuh untuk apa, terus nanti bisa dimanfaatkan untuk apa. Itu pasti ketertarikannya tuh jauh lebih besar gitu. Itu aku ingat banget ketika dulu belajar elektronika di SMP gitu kan. Kalau dulu anak perempuan belajar elektronika, udahlah pasti nggak bisa lah gitu, bikin lampu apa gimana gitu. Tapi terus gurunya mengajarkan bahwa kalau misalnya kita bisa bikin ini, maka kamu bisa bikin robot misalnya. Oh bisa ya bikin robot cuma dengan alat-alat kayak gini, nyolder, terus ini ada namanya pakai tembaga ini, pakai ini gitu. Terus bisa jadi nyalain lampu LED gitu kan. Itu jadi sesuatu hal yang mau dong belajar ini gitu. Lebih seru. mau bisa gitu. Walaupun nanti kadang-kadang nggak bisa, susah gitu. Tapi apa rasa itunya tuh, ketertarikannya tuh justru lebih tinggi, dan tingkat menyerahnya itu juga jadi nggak gampang nyerah gitu. Walaupun nggak jadi gitu, PCB-nya salah, pokoknya nggak bisa digunain lagi, harus ganti gitu. Itu tuh kayaknya menarik ya kalau misalnya di setiap pembelajaran tuh kita kalau pembelajaran sendiri mungkin kita menyadari dulu ya, kita belajar ini untuk apa gitu, atau kita pengennya apa gitu. Tadi kayak ya itu sih kayaknya memahami tujuan. Perlu banget sih memahami tujuan. Kemarin kita udah bahas tujuan ya. Kemarin kita bahas tujuan pendidikan. Iya, pendidikan. Beda nggak sih tujuan pendidikan dengan tujuan belajar? Agak lebih spesifik kayaknya. Pendidikan lebih umum ya. Belajar untuk apa gitu. Itu kayak ini loh, aku nggak tahu ya. Ini nih nggak tahu nyambung apa nggak. Cuman aku pribadi itu menganggap baru sadar aku sekolah itu pas kelas 5 SD. Jadi sebelumnya aku tuh kayak ke sekolah dengan ringan hati, bermain, ngomong sama temen, jajan, main gitu. Tapi aku nggak sadar itu aku sekolah gitu. Nah, tapi ya aku nggak ngerti, mungkin ada kebiasaan di sekolahku itu kita bukan di drill tapi kayak di setting gitu ya. Jadi dengan demikian kita belajar di rumah gitu, kita lanjut belajar di rumah. Terus ditambah aku itu kalau aku inget lagi dulu, aku cara belajarku adalah aku merapikan catatan sekolah gitu. Jadi itu perapikan di rumah. Jadi mungkin itu kayak aku mengulang tanpa apa ya, disengaja sih. Cuman kan aku baca, aku tulis gitu ya, jadi ngelotok lah, inget gitu. Aku tuh tersadarnya gara-gara satu pagi aku ke sekolah, aku nggak inget itu jadwal ujian. Tiba-tiba ujiannya ini biasanya sebelum apa sih dulu namanya THB ya, THB tes hasil belajar tuh, caturulan kan. Lama banget ini angkatan Itu sudah dewasa. Ketahuan angkatannya. Itu anak caturulan lah ya, angkatan caturulan. Angkatan Eptanas juga, Mbak. Nah, terus jadi kayak setiap sebelum THB itu kita 2 minggu sebelumnya ada ulangan bersama namanya. Itu aku tuh datang ke sekolah dengan bahagia, terus tanpa beban. Kok tiba-tiba aku lihat temanku udah di kelas duduk, nggak ada buku, tegang gitu mukanya kan. Terus aku bilang, ngapain sih? Aku bilang gitu kan, belajar. Rajin banget aku dengan santai-santai gitu kan. Gayaku lah gitu. Terus aku duduk gitu. Tapi aku gelisah kok, kayaknya temanku belajarnya serius banget gitu. Ngapain sih gitu. Hari ini kan ulangan apa kok aku nggak tahu ulangan gitu kan. Uri, ini tuh ulangan bersama hari pertama. Hah?
Shock. Di situ baru aku kayak disetrum sekolah dan itu langsung jadi kayaknya nggak enak gitu. Habis itu mulai hari itu ke depannya aku merasa beban gitu sekolah. Tapi untuk hari pertama kan biasanya kayak agama sama PPKN. Nah itu mah kecil lah ya gitu. Agama PPKN. Aku anak-anak yang kayak gitu-gitu tuh cepet gitu kan. Terus nanti matematika dan lain-lain baru agak aduh gimana nih gitu yang butuh belajar banget gitu. Dan ayahku di rumah yang aku takutin sebetulnya adalah ayahku karena dia itu nggak mau anaknya kalau ulangan baru belajar. Dia maunya anaknya itu ulangan gak usah belajar, udah lupain semuanya gitu kan. Itu kamu lebih santai. Jadi dia maunya aku belajar seminggu sebelumnya paling enggak. Jadi aku takut di rumah aku mindik-mindik gitu sembunyi-sembunyi buka buku kayak berusaha keras mengingat sesuatu. Itu dia agak ini. Jadi ternyata ya kalau dipikir-pikir lagi aku nggak tahu nih mungkin perkembangan anak juga mungkin Mbak Evi sama Mbak Kak Jemi lebih paham ya. Tapi sampai umur segitu tuh sampai anak umur 5 tahun dunia bermainnya tuh luar biasa tinggi gitu loh. Dan ketika itu dihentak dengan belajar dan ada kewajiban ulangan dan ini itu dan ada tuntutan orang tua, guru dan lain-lain, itu langsung kayak hidupku tidak menyenangkan lagi gitu. Iya kan? Rasanya aduh ini apa sih gitu kan, berat banget kalau bangun pagi itu untuk ujian gitu. Kayak gitu, padahal sebelumnya tuh aku rasanya ringan-ringan aja, happy-happy aja. Aduh, ya gitu sih. Jadi dunia bermain, aku belajar juga sih dari proses itu ya. Aku pinter kok kelas berapa itu, itu tuh bagus-bagus, tapi kelas 3 sempat juga sih sampai di rapot merah gitu ya, matematika aku merah gitu-gitu. Cuman ya nanti bagus lagi gitu. Itu kayak fluktuatif aja sih. Dan aku nggak beban, nggak masalah. Orang tua aku juga sebenarnya nggak masalah. Cuman kayak prinsip-prinsip tuh udah mulai makin ingat kali ya. Belajar itu harus begini, ini harus begini gitu. Terus ada itu tadi kita udah mau kelas 6 harus apalah persiapan Eptanas lebih. Males banget tuh kalau udah gitu tuh. Gitu kan. Aku ingat banget kelas 6 itu aku mulai masanya sering tidak mengerjakan PR karena aku takut gitu. Ada ketakutan yang aku dan selalu panik kayak buku matematika aku ke bawah nggak ya, buku ini ke bawah nggak ya gitu. Itu kan kalau diingat-ingat nggak enak ya, maksudnya aku aja ya ampun aku dulu kayak gitu ya, kasihan banget gitu. Dan itu jadi kayak beban yang tidak menyenangkan meskipun lulus dengan nilai yang baik juga sih gitu, tapi harus melalui proses itu gitu kan. Itu kan proses yang anak masih muda ya, hitungannya umur 11 tahunan ya, 11-12 itu kan masih terlalu muda lah untuk dapat tekanan kayak ya memang akhirnya kita jadi saking takutnya tuh jadi tidak mau ada PR gitu, akhirnya melupakan itu. Terus aku lupa deh, kayaknya tidak dengan sengaja tapi karena takut gitu aku jadi tidak menyukai itu gitu. Padahal aku bisa-bisa aja matematika apa segala macam itu bisa, cuman karena udah takut jadi ada hambatan belajar tersendiri secara psikologis sih kalau aku pikir itu ya, bukan aku takut gagal, aku takut dimarahin kayak gitu. Itu setiap pagi ke sekolah tuh aku udah di mobil periksa lagi lihat pelajaran hari itu apa, bukuku ada semua nggak ya, aku takut dimarahin nanti kalau ketinggalan. Saya juga merasakan hal yang sama tuh Mbak Puri. Saya ngerasain hal yang sama dan antisipasinya tahu nggak apa? Setiap hari semua buku saya bawa biar jangan ketinggalan. Jadi berat banget gitu. Jadi saya lebih mengorbankan itu, berat banget setiap hari bawa buku berat gitu ya, daripada nanti kalau guru bilang ya buka ambil buku yang ini, buka halaman segini, terus saya nggak bawa. Aduh, takutnya udah luar biasa tuh kayaknya deg-degan. Beneran. Jadi itu tuh kakak saya sampai bilang ini semua buku dibawa katanya. Ya nggak apa-apa lah daripada nanti ketinggalan. Gitu. Itu saya masih inget banget tuh. Aduh nyebelin deh. Iya. Mana ke sekolah jalan kaki lagi pakai ransel berat. Tapi ya demi daripada dimarahin. Dulu di sekolahku di SD beberapa anak yang lebih mampu akhirnya ya memang sih itu mereka juga gitu tuh Mbak bawa, tapi mereka nggak bawa ransel, bawa troli. Koper presiden yang zamannya itu hit banget itu. Itu diseret-seret anak kelas
dari kelas 4 SD karena udah mulai banyak gitu kan bukunya tuh. Aku bisa pastikan kita satu zaman, Mbak. Oh ya ampun. Siapa tahu tas presiden. Tas presiden, Caculan, Horor. Tapi yang pasti kita bukan generasi si penmaru. Oh iya. Oh iya. Kita UMPTN. Terus lebih muda. PTN. Dani, gimana Dani ceritanya tadi? Mbak. Tadi aku kayaknya kalau sejauh yang berhasil ku ingat momen dimana aku mempertanyakan belajar di sekolah tuh waktu lulusan SMP. Jadi dulu tuh kan ada di sekolahku apa sih namanya dia bukan yayasan, masih satu grup gitulah, mau masuk ke SMA, salah satu SMA favorit gitu. Jadi kami boleh mengikuti tes masuk lebih dulu internal gitu kan. Di masa itu tuh kita dapat seneng lah, kita udah tahu nih sebelum kita hunting SMA kalau kita udah tahu dapat duluan, kita nggak perlu lagi kan hunting setelah tanah segala macam gitu. Nah di saat itu aku ingat sekali guru-guruku tuh sangat yakin aku tembus SMA, sekolah itu, sekolah yang memang juga aku targetin gitu. Terus pas di hari pengumuman satu nomor sebelumku sudah dipanggil dapat gitu kan. Aku ini udah bersiap-siap gitu, ini bentar lagi nomorku nih gitu. Ternyata nomorku tuh ke-skip dan yang terus langsung di nomor setelah aku gitu. Aku kaget banget gitu, aku inget banget aku pulang sekolah itu nangis. Jadi di jalan, karena itu kan lumayan jauh ya. Kalau Mbak Puri dulu teman-temannya mau karena jauh mau ke rumah Mbak Puri, teman-temanku justru nggak mau ke rumah karena jauh. Jadi paling ujung banget gitu. Jadi aku tuh mesti 3 kali ganti gitu lah. Dan itu sepanjang jalan tuh diangkut, 2 kali ganti angkot. Jadi tuh kurang lebih hampir 2 jam lah sampai rumah. Itu aku bercucuran air mata gitu lah. Sampai aku mikir ngapain gue sekolah kejar nilai bagus. Dulu kan memang akhirnya kita memang di ininya nilai gitu. Semuanya tuh dilihatnya dari nilai. Ngapain gue nilainya bagus kalau nggak berhasil nembus sekolah yang kuinginkan ini gitu. Itu tuh udah kayak bikin lemes banget gitu. Kayak yang ngapain ya gue belajar susah-susah gitu supaya yang diincar masuk SMA ini tapi nggak dapet gitu. Dan itu akhirnya membuatku, mungkin kalau diingat-ingat sekarang konyol aja, pas Eptanas aku males banget belajar. Aku harus buat belajar, padahal kalau diingat-ingat lagi sih, kalau aku bisa lebih, dulu kan dapat NEM tinggi itu masuk sekolah negeri gitu ya, sekolah negeri inceran gitu. Mungkin aku bisa dapat nilai itu lebih tinggi gitu. Jadi inceran sekolah negeri juga lebih gampang masuk gitu. Jadi tuh pas Eptanas aku tidak tertarik untuk belajar gitu. Walaupun aku menyadari bahwa kalau gue mau masuk sekolah negeri ya harus ngejar NEM itu gitu. Akhirnya itu tuh kayak dunia terputar balik gitulah ketika semua orang percaya bahwa aku dapat, ternyata aku nggak dapat gitu. Nah masa masuk SMA akhirnya nilai SMA jadi cap-cip-cup gitu. Kan dulu milih pengumuman pasti kan swasta tuh duluan gitu ya. Terus nanti kalau udah dapat negeri, uang sekolah di swasta hilang gitu kan, angus hitungannya ya. Jadi aku mikir, udahlah aku masuk swasta aja, aku pilih aja yang ini gitu. Jadi pas pengumuman dapat sekolah negeri itu, aku baru pulang dari Jogja. Itu aku ingat banget, akhirnya aku menghibur diri minta ke Jogja berdua dengan sinyal. Halo Iya. Dani, ya. Ya aku nggak tahu apa yang dipikiran orang tua aku melepas anak SMP berdua ke Jogja aja gitu sendirian luntang-lantung gitu. Saya ya mungkin menghibur diri atau apalah gitu. Pulang dari situ ternyata aku tembus tuh SMA favorit yang ini. Tapi aku kayak udahlah aku nggak mau gitu. Aku udah nggak mau mikirin SMA yang favorit itulah. Ternyata itu jadi ibarat masuk ke, ini nggak boleh, semoga tidak tersebut mereknya ya. Ini ibarat masuk ke sarang jebakan gitu. Di SMA ini bukan suasananya buatku tidak menyenangkan untuk belajar. Seperti Kak Jimmy bilang kan, kalau belajar tuh emang bener ya, suasana menyenangkan itu membuat orang lebih termotivasi gitu. Itu aku merasa nggak banget lah masa-masa itu gitu. Jadi kalau dulu nilai-nilaiku cukup bagus,
targetku tuh di SMA cuma minimal nggak ada merah aja, karena aku nggak mau orang tua aku dipanggil. Apapun itu aku nggak mau, maksudnya nilai pelajaran apapun aku nggak mau, minimal 6 aja gitu. Jadi aku tidak termotivasi untuk punya nilai bagus gitu loh di SMA itu. Ya syukur-syukur sih akhirnya lulus ya gitu. Jadi memang momen akhirnya aku mempertanyakan kenapa aku mesti belajar di sekolah dengan segitunya gitu. Nah di momen nangis-nangis yang berlintangan itu, ibuku bilang gitu, kalau kamu nggak dapet di sekolah yang kamu tuju, kan bukan berarti hidupmu akan hancur aja gitu. Kamu nih baru mau masuk SMA lo gitu, ya nggak apa-apa mau nangis-nangis, tapi tetap ingat kamu punya tanggung jawab gitu. Kalau kamu mau cuman gara-gara ini berhenti belajar, terus nanti apa bekalmu di hidup gitu. Dan proses gagal nggak diterima ini tuh juga proses kamu belajar juga gitu. Bahwa nggak semua harapan itu bisa tercapai gitu. Dengan kamu sudah mengerahkan seluruh tenagamu, ternyata masih ada yang lebih baik dari kamu, yang dinilai lebih baik. Mungkin bukan, jadi tuh memang ada beberapa, secara prestasi SMP aku lumayan lah gitu, bukan yang terbaik gitu. Tapi beberapa yang sering dibilang underdog gitu sama teman-teman, sama guru, justru mereka yang dapat di sekolah favorit yang pertama itu, aku inginin itu. Di situ tuh orang tua aku jadi bilang, ya kamu belajarnya di sini ini berarti kan bukan cuma kamu ngejar nilai tinggi gitu, tapi kamu juga belajar gimana kamu mengatasi kegagalanmu ini. Kamu mau merencanakan apa kalau satu jalan gagal, mau berhenti aja di situ gitu. Kamu mesti berpikir juga gitu ke kemana kamu mau melangkah. Itu sih kayaknya momen pertama aku belajar tidak hanya tentang nilai akademik. Dan bener sih sepanjang SMA itu kan rasanya struggle banget gitu ya, mau lulus. Lebih karena buatku sih situasinya kurang begitu menyenangkan gitu. Setelah itu akhirnya aku kayak mengolah yang aku nggak mau lagi ngalamin 3 tahun SMA ini, udah cukup gitu. Karena aku mau milih kuliah di tempat yang buat itu pilihanku gitu. Jadi apapun itu aku akan ambil resikonya gitu. Ya udah akhirnya di situ juga orang tuaku sudah mulai membebaskan kan, kami mau kuliah apa atau di mana gitu. Ya akhirnya aku menjalani masa kuliah jauh lebih menyenangkan daripada 3 tahun yang tertekan itu gitu. Tapi sih kalau ditanya gitu, orang-orang cerita masa SMA menyenangkan, buatku jadinya kan enggak gitu kan, kayak ya elah gitu, orang cerita apa masa-masa cinta monyet, udahlah gitu, gue nggak mau denger gitu, nggak ada cerita gitu. Bener-bener kayak yang hahaha gitu. Udah kalau boleh dihapus, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Itu orang tua selalu ada masa-masa kayak gitu. Dia selalu mengingatkan, nggak bisa, kamu kan udah lewat gitu, nggak bisa. Tapi apa yang kamu dapat begitu dari masa-masa itu? Terus akhirnya kamu bisa melihat bahwa dirimu bisa tetap berdiri, bisa tetap jalan, bisa tetap mencapai keinginan-keinginanmu yang lain gitu. Mungkin dulu kalau kamu tetap dapat sesuai harapan guru-guru itu, mungkin kamu bisa besar kepala gitu, karena merasa itu gampang untuk didapat dengan prestasi ini gitu. Tapi ternyata bukan hanya nilai akademik yang dilihat di situ. Itu sih momen belajarku itu. Nah, itu jadi membuatku sih lumayan terpecut gitu ya, setiap kali melihat orang yang kalau di ini kan ranking berapa, nilainya bagus nggak gitu. Itu tuh aku jadi kayak gengges banget sih, apaan sih gitu yang kok nilai terus sih yang ditanya. Sampai sekarang pun kayak anakku sekolah gitu. Sekarang ini kan baru TK doang ya, itu suka ditanya gitu. Udah juara berapa hari ini gitu. Itu bukan, akhirnya anakku sekarang juga kalau ini aku juara mandi loh gitu, aku juara ini, udah mulai melenceng gitu. Juara mandinya lebih karena duluan yang pertama, padahal aku bukan juara mandinya, tapi kayak tahu nggak kenapa kayak harus mandi gitu. Nah bukan juara mandinya atau makan gitu, kalau makan ya ada sepupunya datang,
anakku tuh kalau makan lebih banyak bercerita kan, jadi dia ngobrol cerita, jadi dia selalu selesai terakhir. Jadi kalau sepupunya datang di ini, ayo siapa yang makan duluan, cepat selesai nanti dapat boleh main ini gitu. Bilang tapi kalau makan cepat selesai bukan berarti nggak dikunyah gitu, bukan berarti, karena itu akan keselak gitu. Karena anakku jadinya termotivasinya duluan gitu loh. Nah sekarang dia mulai mengerti gitu, kalau misalnya dia bisa bilang, "Boy, aku tuh makan lama karena aku kunyah dulu sampai lembut," gitu. Entah beneran alasan atau enggak gitu. Jadi aku sekarang selalu melihat, belajar melihat bukan dari segi kuantitatif gitu, dengan dari pengalaman itu ya. Mau belajar bukan dari hasil tolak keberhasilan belajar, bukan dari nilai, bukan dari kuantitatif itu juara-juara itu gitu. Nah itu sih yang masih berusaha aku tanamkan juga gitu. Kalau aku melihat anakku, walaupun kadang-kadang gemes gitu ya, gemes misalnya kok masih lama gitu, tapi ya berusaha sih melihat itu lagi gitu. Jadi pembelajaranku di situ gitu. Nyambung nggak ya? Nyambung semuanya. Iya, Ini kan sangat terhubung. soalnya kan memang kita jarang ya diajarin atau dilatih untuk belajar dari kegagalan gitu ya. Kalau gagal kadang-kadang kan itu malah memang ya udah dibiarin aja gitu. Yang diperhatikan cuma yang cerita-cerita sukses, prestasi-prestasi gitu kan. Padahal kalau sekarang tuh tapi coba merhatiin ya, teman-teman yang dulu punya nilai wah gitu dan menjadi primadona, juara-juara kelas dan sebagainya, justru sekarang di dunia kerja mereka menjadi hal yang biasa-biasa aja gitu. Tapi yang bandel, yang nggak pernah masuk, yang itu kelihatan gitu ya karirnya Evan ini sih. Maksudnya aku juga berhati-hati itu tuh Mbak, kalau memberikan ini, karena aku nggak mau juga membuat, kan ada masih kayak ponakan sepupu gitu ya, melihat bahwa saya nggak perlu belajar untuk mencapai nilai di PK itu gitu. Karena kalau realistis di sini, begitu mau lamar kerjaan pertama setelah lulus, yang disyaratnya aja IPK minimal berapa gitu. Betul. Ada syarat, gitu. ada batasan minimal. Tapi benar, tapi aku ngeliat dulu teman-teman zaman SD yang di underdog itu Mbak, dia sekarang tuh justru kelihatan cemerlang dengan menciptakan karirnya sendiri sebagai researcher yang kayak most wanted researcher gitu ya. Kalau ngelihat dulu tuh kayak benar-benar dia nggak dianggap lah sama sekali gitu, naik kelas aja syukur gitu. Itu kelihatan banget gitu beberapa temanku. Terus yang straight A zaman kuliah ya, aduh semoga temanku nggak ada yang dengar. Ya masalahnya banyak Mbak Dani. Aku ngelihatnya kayak oh ya gitu. Maksudnya kalau boleh nggak sih mengcompare kayak gini nih, ya lebih kayak jangan memberikan makna dari pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakannya itu, jangan terus membuat kita tuh jadi kayak kegagalan itu deh yang benar-benar sebenarnya kita perlu makna ya. Selain kita, kalau kita terus berprestasi kita nggak pernah ngerasain yang namanya gagal jatuh, mungkin kita juga jadi kurang menghargai proses kita mendapatkan itu ya. Benar. Tadi pesannya ibunya Mbak Dani ngena banget tuh, kalau misalnya hal-hal yang seperti itu seharusnya juga orang tua juga seharusnya bisa memahami itu ya. Kalau kegagalan dari anaknya, maksudnya kan gagal dan sukses itu kan sebenarnya definisi yang kita bikin sendiri ya, dan relatif ya. Dan itu iya relatif, nggak ada ini bakunya gitu kan, patokan bakunya itu kan kita yang bikin sendiri gitu. Entahlah itu keluarga kita atau itu sekolah kita atau siapa itu, tapi kan itu didefinisikan sendiri gitu. Tergantung kita juga ngelihatnya dari mana gitu kan. Tapi menariknya adalah ketika itu tadi mungkin Mbak Dani sama saya melihat ya, mengcompare dulu di sekolah gimana dan sekarang di dunia kerja gimana gitu. Ternyata itu yang kalau saya nggak tahu sih, belum diteliti atau saya belum baca penelitiannya. Tapi memang sebenarnya ketika mereka atau orang-orang belajar dari kegagalan, terus
mengelola emosi dan sebagainya gitu. Itu tuh yang banyak saya pelajari dari social emotional learning itu, teman-teman. Jadi ternyata skill yang dibutuhkan di dunia kerja dan dunia profesional adalah skill-skill yang itu tadi, mengelola emosi, bagaimana ketika kita tetap struggling di saat kegagalan menerpa terus gitu ya, atau dengan underestimate-nya orang tapi kita tetap punya motivasi gitu. Terus bagaimana cara kita berelasi itu, ya nggak sih kalau misalnya anak-anak yang dianggap tidak pintar itu ternyata dia kemampuan berelasinya tuh jauh lebih baik dibandingkan anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu membaca buku dan belajar gitu. Maksudnya khusus untuk berlatih untuk tes gitu ya, untuk ujian. Tapi anak-anak yang nggak jarang masuk itu biasanya lebih kenal dengan orang kantin, lebih kenal dengan masyarakat di sekitar sekolah gitu. Jadi kemampuan berelasinya tuh justru lebih terlatih gitu. Dan terlatih juga ketika mereka menghadapi guru gitu. Bagaimana mereka berkomunikasi gitu ya. Jadi ya itu sih ternyata belajar di luar hal-hal akademis bukan berarti akademis itu tidak penting ya, tetapi melatih keterampilan di luar hal-hal akademik yang dimana itu berkaitan dengan kehidupan, entah itu secara melatih diri kita secara pribadi, belajar untuk melatih diri kita secara pribadi, kemandirian dan sebagainya, terus bagaimana berelasi dengan orang lain, kayak cerita Kak Jemi tadi, dari kecil udah dilatih untuk berinteraksi dengan orang di luar lingkungan rumah gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang tidak bisa instan gitu, latihannya lama dan manfaatnya juga ternyata luar biasa gitu. Kalau belajar, saya pikir kalau belajar hal akademik, baca, menghafal atau memahami, itu justru sesuatu hal yang tantangannya nggak terlalu besar ya sebenarnya. Asalkan kita tertarik, kita mau, terus mudah-mudahan dibekali kemampuan memori yang lumayan gitu ya, kecerdasan. Malahan yang slow learner juga mampu kok gitu, tidak. Itu mampu kok untuk mempelajari hal-hal akademik, itu bukan tidak mampu. Jadi itu sih kali ya kalau ini belajar tuh. Nah, gini obrolannya kita panjang. Dan Bang Dodi belum cerita loh pengalaman belajar. Disimpan buat nanti. Tapi oke. Ya, ini banyak sekali yang kita pelajari dari hari ini, dan kalau aku mau kalau dari aku mendengar cerita dari teman-teman semua, kalau yang aku simpulkan tadi, bukan kesimpulan sih, tapi setidaknya yang menjadi pengingat salah satunya adalah bahwa ya akademik itu penting. Tetap kita tahu bahwa itu satu bagian, dan semua orang, karena selama ini di kehidupan kita sehari-hari di masyarakat kita memang karena sudah mengedepankan akademik gitu ya. Jadi ya kita tahu bahwa belajar itu akademik itu penting. Tetapi kita kadang terlupa dengan yang kemampuan-kemampuan non akademik itu. Jadi mungkin melalui obrolan kita hari ini sebenarnya yang kita ingin menggarisbawahi atau kita juga ingin mengingatkan kepada siapapun juga bahwa yang non-akademik itu juga bagian dari belajar juga, bahwa bisa memasak, bisa membetulkan genteng, dan lain-lain, komunikasi, empati, itu juga bagian dari belajar gitu. Itu tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang ya bagian dari hidup yang biasa saja gitu. Tetapi itu juga seharusnya kita maknai sebagai kegiatan yang perlu direncanakan dengan baik juga gitu ya. Seperti halnya ketika kita belajar untuk akademik, kita punya kurikulum, kita punya target yang ingin dicapai. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan yang non akademik yang berkaitan dengan life skill dan lain-lainnya, itu juga seharusnya bahkan untuk kita yang ada di luar lingkungan sekolah, kita di masyarakat ataupun kita di rumah, kita juga butuh nih untuk membuat rancangan-rancangan kegiatan. Kita juga membuat cara mengevaluasi
tujuan yang ingin dicapai juga itu seperti apa, karena itu nantinya membantu kita juga untuk mengetahui tingkat kesiapan kita untuk menjadi bagian dari masyarakat gitu, ataupun anak-anak kita untuk menjadi bagian dari masyarakat, mereka sudah siap belum kayak gitu. Tidak hanya secara akademik tetapi juga yang non akademik. Itu kalau yang aku tangkap dari diskusi kita hari ini. Siapa ini yang mau selanjutnya membuat closing statement? Aku mau nambahin. Oke, Dani. Gitu. Boleh. Kak Jadi mau. Mbak Deni aja. Aku mau nambahin ini. Kayaknya karena kita sudah sampai di tahap ini gitu ya. Kalau kita melihat ke depan, kita jadi selalu melihat ke belakang, kita jadi merefleksikan pengalaman gitu ya, pengalaman kita gitu. Jadi aku melihat dalam proses kita belajar ini juga mungkin sepertinya penting juga untuk memberi makna dari setiap pengalaman yang kita lewati itu gitu. Mengakui proses yang perasaan-perasaan yang kecewa, gagal gitu, tapi juga kita memberi makna dari setiap peristiwa pengalaman belajar ini, kan itu jadinya membuat kita juga belajar mengembangkan diri sendiri, mengembangkan life skill yang tadi Mas Dudi bilang. Nah, mungkin tugas kita sebagai orang dewasa juga lebih peka gitu ya sama lingkungan atau anak-anak kita atau sekitar kita lah, untuk membantu orang-orang juga memaknai setiap pengalaman dari proses belajarnya ini. Itu kalau dari aku. Betul. Siapa ini selanjutnya? Jamie, silakan. Iya. Ya, tadi saya juga tertarik sekali ya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Dani tadi juga, Mbak Evi. Anak-anak itu memang harus diberi ruang, kita memberi ruang mereka untuk sukses, tapi kita juga harus memberi ruang mereka untuk gagal juga gitu. Itu dari pengalaman saya pribadi juga. Saya bukan orang yang pintar dari sekolahan gitu. Banyak hal yang saya justru butuh untuk belajar lebih keras gitu untuk memahami sesuatu, terutama hal-hal yang berhubungan dengan sains seperti itu, matematika, fisika, kimia. Kemampuan otak saya mungkin lebih pada IPS ya. Jadi kalau boleh cerita dari sekolahan dulu, dari SD, SMP, SMA, itu rapor matematika saya syukur-syukur tidak merah, tapi seringnya merah dan 6 paling pas. Kemudian sampai SMA itu fisika saya dan kimia saya merah gitu. Tapi alhamdulillahnya begitu, diberi ya tidak syukurnya tidak memperoleh cap juga dari keluarga, tidak ditekan, tidak dihakimi gitu ya karena rapornya merah. Nah, itu saya anggap sebagai ada ruang, ada kemampuan lain yang mungkin dihargai, ada kemampuan juga, yang penting saya sudah belajar dengan baik gitu semaksimalnya. Jadi ada ruang juga untuk gagal dalam bidang ini tidak apa-apa gitu, atau kita dalam proses belajar anak-anak gagal sedikit boleh gitu. Yang penting nanti seperti tadi Mbak Dani ada pemahaman terhadap kegagalan itu gitu ya, pemaknaannya apa untuk kita, untuk masa depan yang ke depan seperti itu. Nah, itu sangat-sangat dibutuhkan skill atau kebijaksanaan yang seperti itu menurut saya sangat-sangat penting bagi kita sebagai guru, sebagai orang tua gitu, sehingga anak-anak ini dalam proses belajarnya benar-benar betul-betul bisa menjalaninya dengan dirinya sendiri, dengan happy, dengan penuh. Dia juga merasa trust bahwa ada yang support dia ketika dia gagal, juga dihargai, dimaknai, ketika dia sukses juga dihargai seperti itu. Itu menurut saya yang proses belajar yang ideal gitu. Jadi tidak hanya satu sisi saja harus sukses yang dihargai atau ditekan atau dikejar gitu, tapi ketika dia gagal juga ya it's okay, yang penting dimaknai dan prosesnya betul-betul dianalisa untuk kemajuan ke depan gitu. Itu menurut saya yang proses belajar yang ideal ya gitu. Lanjut, silakan Mbak Puri mungkin. Atau
Aku dulu kali ya. Aku jadi ingat karena aku pernah berproses dengan satu masyarakat adat. Jadi memang bukan untuk tujuan akademis gitu ya, seperti itu. Dan aku jadi ya mungkin itu mungkin pengalamanku yang benar-benar sebagai aku datang merasa sebagai guru, tapi ternyata aku yang belajar dari mereka gitu kan. Gitu. Dari situ tuh prosesnya agak sedikit kebalik, tapi ya di situ aku melihat bahwa ya belajar itu untuk apa? Ini kayak pertanyaan awal kita ya. Belajar itu untuk apa? Tugas siapa? Ngapain kita belajar? Kayak gitu. Karena itu pertanyaan pemicu dari anak-anak yang menjadi muridku saat itu. Dan kupikir ya memang pendidikan atau belajar, ya kita sebut pendidikan gitu ya, harus berguna untuk hidup kita sih. Gitu. Jadi memang kita harus kritis juga mempertanyakan, buat apa sih aku belajar fisika? Buat apa sih aku belajar PMP, PPKN kayak gitu. Keluar lagi. PPKN sekarang, PKN sekarang, enggak PP. Udah ganti nama beberapa kali. Ya ampun, aku sudah tua. Ya seperti itu. Jadi masih muda. Jiwanya muda. Nah jadi apa namanya? Ya itu sih sebetulnya core dari kata belajar itu ya adalah bahwa apa-apa yang akhirnya kita bisa gunakan untuk kehidupan kita gitu. Matematika berguna untuk hidup kita, menyapu juga berguna untuk kehidupan kita. Mana yang kita perlu, kalau kita nggak bisa kuasai ini, kita bisa kerjasama dengan yang lain kayak gitu-gitu. Jadi ya itu sih, itu dari mereka, dari teman-teman di masyarakat adat ini aku belajar bahwa mereka nggak butuh ijazah kayak kita kan, gitu. Tapi mereka juga punya perjuangannya sendiri gitu. Kalau kita kan banyak anak mungkin kelanjutannya adalah ya ada yang mencari pekerjaan, ada yang buka usaha, ada yang berkarya kayak gitu-gitu. Nah mereka kan lain lagi gitu ya, mempertahankan rumahnya atau lebih sadar hukum kayak gitu. Jadi ya itu sih aku yang apa namanya yang berkontribusi pada kehidupan kita ke depannya nanti kayak gitu. Dan aku setuju tuh tadi soal emosi, tadi Mbak Dani bilang ya, Kak Mbak Evi juga bilang ya, sosial emosional gitu, sosial emotional learning, terus mengenali perasaan dalam proses belajar, karena itu jarang sekali disentuh ya, kayaknya seingatku waktu aku SD, SMP, SMA itu kayaknya itu nggak sama sekali di luar zaman kita dulu. Kayaknya itu ada guru BP itu untuk manggil kalau kita salah. Iya, khusus ruang ini. Bukan untuk curhat kan? Ruang eksekusi untuk anak yang nakal. Biasanya kalau dari panggil guru BP tuh ada sesuatu nih, pasti nih salah gitu. Padahal kan sebetulnya tujuannya untuk anak konsultasi. Saya bingung kayak yang kemarin anak yang podcast, aku lupa yang dulu tuh muridnya Kak Jemi ya. Tolong dong bantu saya. Bantu ke orang tua untuk begini-begini kayak gitu. Itu kupikir harusnya kan gitu ya gunanya gitu. Anak-anak atau murid-murid perlu disupport untuk menentukan pilihan atau untuk dibukakan melihat pilihan-pilihan yang ada kayak gitu. Gitu sih. Jadi bagus banget sih kalau guru-guru sekarang mulai sadar soal memperhatikan kondisi kesehatan mental anak ya, atau menghargai perasaan-perasaan anak gitu saat berproses belajar. Gitu. Menarik. Ayo Mbak Evi sekalian. Oke. Kalau saya simpel aja sih. Belajar itu kan dari nggak tahu jadi tahu ya, atau dari nggak bisa jadi bisa. Sehingga kalau salah, ya it's okay gitu. Kalau belum berhasil atau di definisi kita gagal gitu ya it's okay juga gitu. Karena kan belajar itu adalah proses. Di dalam proses itu kan ada bisanya, ada nggak bisanya, ada susahnya, terus ada butuh waktu lebih lama gitu. Jadi semuanya oke-oke aja gitu. Karena itu adalah proses, dan itu yang nggak oke adalah ketika kita berhenti berproses. Maka kita akan berhenti belajar gitu. Sesimpel itu sih kayaknya. Jadi jangan takut salah, jangan takut gagal. Yang penting jalanin aja prosesnya. Nanti akan ada titiknya kok di saat kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Gitu aja sih. Menarik.
top. Oke. Kita ini hari ini lebih dari 1 jam nih, Pak. Memang ngobrol seperti ini memang kadang memang terlalu panjang banget ya. 2 jam Seru bisa. tapi lebih mendalam. Ya, semoga teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini mendapatkan pencerahan atau mungkin ada sesuatu yang menjadi bahan pemikiran teman-teman semua, membuat pikiran teman-teman menjadi terganggu. Itu tujuan kita, gitu tujuan kita. Ya kan, ada sesuatu ya. Kalau nggak terganggu itu malah mungkin ada masalah di situ. Kalau Anda menganggap bahwa semuanya baik-baik saja, itu ada masalah gitu. Oke, kita tutup podcast kita hari ini dan kita akan ketemu minggu depan dengan topik yang sudah kita tentukan karena minggu depan itu berdekatan dengan Hari Perdamaian Internasional, jadi kita akan bicara tentang pendidikan perdamaian. Sampai bertemu. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.